Shalom dan damai di hati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita bisa bersua kembali melalui renungan harian keluarga YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Harapan saya kiranya saudara pemirsa ada dalam keadaan yang bersuka cita di dalam Tuhan. Meski mungkin di antara kita hari ini ada yang sedang dan masih saja diliputi persoalan dan pergumulan hidup. Tapi yang pasti tentu kita saat ini begitu mendambakan firman Tuhan sebagai dasar pijakan kita di hari ini. Oleh sebab itu, sebelum kita baca renungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur berterima kasih untuk segala rancangan-Mu yang begitu indah, agung dan mulia terwujud dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati hari yang baru di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Kami boleh diberi nafas kehidupan, bahkan Tuhan yang boleh memungkinkan kami melakukan berbagai aktivitas di sepanjang hari, di sepanjang kehidupan ini. Sebab itu sungguh kami membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, memberi kekuatan, memberi semangat, memberi motivasi, memberi pengharapan bagi kami. Sebab itu ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu saat ini, biar ada kuasa Roh-Mu yang kudus, yang melingkupi kami, yang menguasai kami, sehingga benar-benar firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Layakkan kami Tuhan di hadapan hadirat-Mu saat ini. Ampuni salah dan dosa kami. Berfirmanlah bagi kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan yang hendak menghentar perenungan kita di hari ini terdapat di dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 6 sampai dengan ayat 7. 1 Timotius pasal 3 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan berkata demikian, "Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis." Saudaraku, tema perenungan kita yaitu memiliki nama baik dan tidak sombong. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, syukur tentu kita panjatkan kehadirat Tuhan yang tetap mengaruniakan kehidupan bagi kita. Meski kita mengakui bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen selalu saja diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Terlebih keinginan dan harapan kita terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kita masih terus berusaha, berupaya, bekerja keras, berjuang di dalam hidup ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita memiliki nama baik dan tidak sombong. Paulus dalam surat 1 Timotius pasal 3 ayat 6 dan 7 menegaskan bahwa menjadi seorang pemimpin haruslah dikenal kepribadiannya. Antara lain karena memiliki nama baik. Seorang yang dikenal namanya di tengah jemaat karena sudah lama menjadi bagian dari persekutuan jemaat. Bukan seorang yang baru bertobat agar ia tidak sombong dan jatuh dalam jerat iblis. Artinya menjadi seorang pemimpin, apalagi berhubungan dengan pelayanan gerejawi, dalam hal ini calon diaken dan calon penatua, memang harus memiliki kepribadian dengan karakter hidup seperti yang dianjurkan Rasul Paulus dalam perenungan ini. Semuanya ini dimaksudkan agar pelayanan kita, pelayanan sebagai gereja Tuhan, tidak akan dihina, tidak akan dipermalukan, sehingga semua bentuk pelayanan kita akan selalu terarah untuk memuliakan Yesus Kristus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai umat Allah, kita terpanggil untuk mewujudkan karya Allah yang menyelamatkan dunia ini. Melalui tampilan kita di setiap waktu, menjadi pribadi yang berintegritas, yang mengasihi, yang menolong, yang mendamaikan, yang memberi, yang rela berkorban, pribadi yang menjadi berkat tanpa ada tendensi dan kepentingan tertentu, sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki nama baik dan tidak sombong, sehingga kuasa iblis tidak merongrong kehidupan kita. Demikian juga sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, kita ada dalam suasana pemilihan calon pelayan khusus dan UPK Bipra di aras jemaat. Pada beberapa hari ke depan, kita akan memilih mereka yang akan melayani dalam jabatan gerejawi. Bukan karena mereka yang memiliki nama besar karena jabatan dan kedudukan yang tinggi dalam sebuah institusi sekuler, atau mereka yang memiliki materi yang berkelimpahan. Kiranya kita sebagai anggota sidi jemaat akan berpartisipasi aktif dalam proses yang berlangsung di hari-hari ke depan ini, dengan memilih mereka yang memiliki nama baik dan tidak sombong, pribadi yang berintegritas, yang rela berkorban, yang meneladani Kristus yang melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu di hari ini. Biar kiranya kami senantiasa dibentuk oleh-Mu ya Tuhan, selalu berkeinginan melakukan yang baik, bahkan yang terbaik, menjadi pribadi yang benar-benar berintegritas, pribadi yang memiliki nama baik dan tidak sombong, yang meneladani Engkau Kristus di dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga dimanapun kami hadir dan berada, kami senantiasa menjadi berkat, kami mendamaikan, mengasihi, kami meneduhkan, dan kami selalu melakukan yang benar di mata-Mu ya Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terlebih ketika sebagai warga gereja Masih Injili di Minahasa, sebagai anggota sidi jemaat yang hendak melaksanakan pemilihan calon pelayan khusus di beberapa hari ke depan, biar Tuhan persiapkan semua kami, sehingga melalui agenda pemilihan calon pelayan khusus ini, kiranya boleh terpilih mereka-mereka yang benar-benar berintegritas, memiliki motivasi untuk melayani, bukan untuk dilayani. Memilih mereka-mereka yang berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu kami percayakan ke dalam tangan-Mu seluruh proses pemilihan yang akan dilaksanakan secara khusus pula di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike ini. Badan pekerja majelis jemaat, panitia pemilihan, dan seluruh anggota sidi jemaat, Tuhan berkati. Demikian pun Tuhan berkati setiap kami, baik anggota Jemaat Gemim Bukit Muria Rike maupun kami yang boleh mengikuti, menyaksikan akan renungan harian keluarga di hari ini. Jika Engkau mendapati kami Tuhan sedang bergumul dengan berbagai persoalan-persoalan hidup ini, mari Tuhan Engkau beri jalan keluar, Engkau sembuhkan kami yang sakit, Engkau kuatkan kami yang lemah, Engkau cukup-cukupkan kami yang berkekurangan, dan Engkau Tuhan juga kiranya berkenan memberkati ketika Engkau dapati kami sedang bersukacita dalam keberhasilan, kesuksesan, kami yang menikmati usia yang baru, hari ulang tahun, Tuhan berkati kiranya kami. Demikian pun kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati selalu pemimpin-pemimpin kami. Demikian juga program-program yang dilaksanakan, terlebih di dalam rangka pemutusan mata rantai penyebaran virus corona ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Terlebih kiranya ada perlindungan daripada-Mu Tuhan, sehingga semua kami
dijauhkan dari virus corona ini Tuhan. Dan kami semua mengalami kehidupan yang sehat, selamat, sejahtera di tangan-Mu, ya Yesus Kristus. Berkati kami dalam menjalani aktivitas di hari ini, juga di dalam kami hendak menggapai akan harapan-harapan kami ke depan. Biar Tuhan yang berkuasa memberkati dan menyertainya. Terpuji nama-Mu ya Bapa di sorga. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan di hari ini. Mari ikuti terus renungan harian keluarga melalui YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Mohon like dan subscribe-nya. Semoga firman Tuhan yang kita ikuti melalui renungan harian keluarga Bukit Muria Rike ini, demikian juga dalam perenungan kita di hari ini, akan menjadi berkat bagi kita. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Muria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.